Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang macam-macam syarat pembayaran yang terdapat pada aplikasi MyUp Accounting. Silahkan disimak ya teman-teman. Syarat pembayaran biasanya terdapat pada layout purchase dan sales. Syarat pembayaran ini biasanya kita masukkan pada saat setting data awal, supaya pada saat mengentri transaksi tidak perlu mengatur syarat pembayarannya secara satu persatu, dan supaya menghemat waktu. Namun ada juga yang mengatur syarat pembayarannya pada saat mengentri transaksi, jadi dilakukan secara satu persatu per transaksi. Begitu juga bisa, namun akan lebih memakan banyak waktu. Berikut ini adalah syarat pembayaran atau termin yang terdapat pada MyUp Accounting di layout Purchase Journal dan Sales Journal. Terdapat 6 macam syarat pembayaran atau termin pada MyUp. Termin yang pertama adalah COD atau Cash on Delivery. Termin yang kedua yaitu Prepaid. Selanjutnya, termin yang ketiga, in a given of days. Termin yang keempat, on a day of the month. Lalu, termin yang kelima, of days after EOM. Kemudian, termin yang terakhir yaitu days of month after EOM. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu syarat pembayaran yang terdapat pada MyUp Accounting. Nah, untuk syarat pembayaran yang pertama yaitu COD atau Cash on Delivery. Syarat pembayaran COD atau Cash on Delivery ini sering dipakai saat terjadi pembelian tunai maupun penjualan tunai. Jika kita memilih COD, caranya kita klik Terms, lalu pada Payment is Due, kita pilih COD. Jika kita memilih syarat pembayarannya COD, untuk diskon days, balance due days, dan lainnya tidak perlu kita isi. Berikutnya, syarat pembayaran yang kedua adalah Prepaid. Prepaid merupakan metode pembayaran di muka. Kemudian, syarat pembayaran yang ketiga adalah in a given of days. In a given of days merupakan istilah dalam MyUp untuk pembayaran bersyarat. Nah, biasanya syarat ini ada saat kita input faktur pembelian maupun penjualan. Kita sering menemukan pada soal transaksi MyUp dengan termin yang menggunakan in a given of days. Contohnya ada 2/10 N/30. Lalu ada juga net 30, tergantung pada soalnya. Jadi, kalau terdapat soal dengan termin seperti ini, maka kita menggunakan in a given of days. Nah, sekarang kita misalkan terdapat termin 2/10 N/30, maka langkah yang pertama, kita pilih termin, kemudian pada Payment is Due, kita pilih in a given of days. Nah, untuk diskon days atau diskon hari, kita isi dengan 10. Lalu balance due day kita isi 30. Lalu persen diskon for yearly payment-nya kita isi 2%. Lalu kalau misalnya terdapat termin net 30, caranya cukup kalian ubah pada balance due day, kita tulis 30. Kalau net 45, maka kita tulis 45. Jadi seperti itu ya. Berikutnya yang nomor 4 yaitu on a day of the month. On a day of the month merupakan metode pembayaran yang tanggal jatuh temponya pada hari yang telah ditetapkan dalam bulan tersebut. Contohnya misalkan tanggal pembelian 15 April 2015,
dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015. Maka akan menjadi night 15. Nah, maka pada balance due date kita pilih yang 15. Di belakang 15 ini terdapat tulisan TH ya. Nah, kita tinggal pilih di sini. Di sini ada pilihan tanggalnya dari tanggal 1 sampai 30 dan EOM atau end of month atau akhir bulannya. Untuk contohnya yaitu night 15. Berarti kita klik yang 15. Kalau misalkan night 10, maka tinggal kita pilih tanggal 10. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima adalah off day after EOM. Syarat pembayaran off day after EOM merupakan metode pembayaran yang tanggal jatuh temponya beberapa hari setelah bulan berakhir. Contoh soalnya adalah misalkan net 20, langsung kita tulis pada balance due day yaitu 20. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan soalnya net 30, tinggal kita ganti pada balance due day, kita ganti 30. Selanjutnya yang terakhir yaitu days of month after EOM. Days of month after EOM artinya tanggal pembayaran dan tanggal diberikannya diskon berlaku setelah berakhirnya bulan transaksi, berdasarkan hari dan tanggal yang telah kita tetapkan dalam diskon date dan balance due date. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan net 20, maka payment is due-nya kita pilih day of month after EOM. Lalu balance due date kita pilih yang 20. Contoh lagi, misalkan net 25, maka kita pilih yang 25. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.